Oke teman-teman, jadi ceritanya tiba-tiba banget kepikiran buat ngerekam video seperti ini karena pagi ini tuh emang lagi me time. Gue ngasih tahu ke orang-orang, gue ngasih tahu ke orang yang biasanya main ke rumah karena ketika saya libur itu amat sangat jarang sekali memiliki waktu buat me time sendirian di rumah. Dan kali ini saya mendapatkan waktu untuk me time bener-bener sendirian gitu. Eh Pagi-pagi biasanya saya lari pagi, tapi hari ini enggak karena beres-beres kamar, beres-beres teras luar, dan lumayan lama juga, lumayan berjam-jam karena yang diberesin bukan cuman nyapu ngepel doang, tapi ngelap semua ruangan, nyapu, ngepel, terus cukup produktif pokoknya sampai kasur pun dijemur, spraynya dicuci, semua bantal dan semua yang ada di dalam kamar ini dibersihkan. Dan apakah hal itu menyenangkan? Saya rasa tidak, karena yang lebih menyenangkan itu ya rebahan sambil main HP doang atau bahkan main sama teman-teman yang biasanya ngajak keluar setiap saya sedang libur. Ketika saya lagi ngepel, ketika saya lagi nyapu, ketika saya lagi beres-beres, saya kepikiran untuk membuat video dengan durasi yang cukup lama, tidak seperti yang dulu pernah saya lakukan ketika saya di bulan Mei. Lumayan produktif banget, bisa nge-challenge diri sendiri ngomong di depan kamera setiap hari. Hasilnya juga gak bagus, dampaknya juga yang awalnya saya ngira bakalan berdampak baik pada bulan Juni, ternyata bulan Juninya sia-sia karena saya males buat produktif lagi. Dan karena track 30 hari ngomong di depan kamera setiap hari secara konsisten itu berhenti begitu saja, akhirnya kebingungan lagi ketika berusaha ngomong di depan kamera. Dan saya melakukannya sekarang karena saya pagi-paginya melakukan hal yang bersifat produktif. Karena beres-beres itulah otak saya terus berpikir apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya ceritakan, apa yang harus saya bisa manfaatkan hari ini yang tidak mau menjadi kemarin begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Beberapa hari yang lalu dimulainya saya sudah men-challenge diri saya sendiri untuk mengurangi scroll sosial media, saya menghapus Facebook, saya menghapus TikTok. Saya hanya menggunakan Instagram saja. Itu pun boleh membuka Instagram kalau sudah lewat atau sudah melaksanakan sholat zuhur. Challenge itu memberatkan karena yang biasanya mengisi waktu luang di toko, apalagi di toko itu amat sangat jenuh aktivitasnya. Pasti godaannya uh, jenuh, bete, dan pengen waktu tuh berlalu cepat sampai tokonya tutup, sampai kembali pulang. Tapi ternyata kalau misalkan waktu dihabiskan, meskipun di Instagram tersebut saya menonton rilis atau menemui orang-orang yang bisa membuat saya termotivasi, tontonan-tontonan yang bisa membuat saya termotivasi, pada akhirnya yang namanya scroll itu gak ada habisnya, gak ada akarnya. Dengan kita men-scroll sampai akar pun, lama-kelamaan pasti menuntut menjadi malas melakukan hal yang padahal bisa dilakukan daripada scroll doang. Salah satunya saya mulai aktif lagi berolahraga. Setiap bangun pagi, saya selalu berusaha sebelum mandi membuat tubuh saya kelelahan selelah-lelahnya dengan cara jogging dengan minimal trek sebanyak 5 kilometer di pace 5 atau sampai 6. Apakah saya melakukannya sendiri? Saya melakukannya sendiri ya, tapi bukan berarti saya sepenuhnya keinginan diri sendiri. Saya dimotivasi oleh teman-teman, banyak orang yang memang mereka sudah terbiasa dan keren sekali bisa melakukan lari sendirian. Saya termotivasi dari mereka dan saya melakukannya. Setelah jogging kan langsung mandi, langsung ke toko, jadinya gak ada power, gak ada tenaga buat bermalas-malasan di dunia yang hanya bisa melihat orang lain saja. Syukur-syukur kalau misalkan membuka Instagramnya, membuka postingan sendiri, mengapresiasi karya-karya sendiri yang emang susah banget yang namanya mengapresiasi diri sendiri tuh. Tapi kebanyakan kan enggak, kebanyakan kan memang pengen menonton orang-orang, kehidupan orang-orang, story orang-orang, yang pada akhirnya justru malah membuat diri kita sendiri menjadi insecure karena mengukur kebahagiaan kita harus setara dengan kebahagiaannya orang lain. Padahal orang lain juga mendapatkan kebahagiaan tersebut karena menutupi sisi lukanya. Gak ada yang bahagia full, bahagia gak ada yang
Yang kita lihat produktif full, produktif pasti ada masa di mana produktif itu berhenti, kemudian produktif lagi. Gak ada yang namanya konsisten terus menerus, pasti ada titik di mana yang sedang konsisten berhenti konsistennya kemudian memulainya lagi. Karena gak ada yang baik-baik aja di dunia ini, pasti ada yang berhenti, pasti ada yang menyerah. Cuman bedanya mereka tidak berhenti begitu saja, dan sialnya saya melakukan kalimat berhenti itu. Dan dengan beres-beres, dengan bersih-bersih, tanpa mendengarkan musik, tanpa distraksi dari orang-orang, pikiran tuh jadi lebih jernih. Karena selain selain akibat dari bisa jadi mandi pagi yang bikin pikiran fresh, otak juga jadi berpikir. Karena selama ngepel tuh gak mikirin ngepel doang, pasti pikiran tuh kemana-mana. Selama nyapu gak mikirin nyapu doang, selama ngelap meja, selama ngejemur kasur, pasti pikiran tuh nyari-nyari ide yang bisa didapatkan dari bengong tersebut. Karena yang saya alami ketika sengaja memegang laptop, ketika sengaja memegang layar HP yang emang ditujukan buat alat nulis, malah banyak waktu yang terbuang dengan cara melamun aja. Beda dengan ketika melakukan sesuatu, pikirannya justru jadi ngalir aja. Salah satunya dengan membuat atau merekam video ini tanpa teks, tanpa rencana, dan tiba-tiba saja ada kemauan membuat video kayak gini. Dan ternyata gak terlalu sulit juga, karena gak harus ngapalin teks, gak harus ngapalin skrip, mungkin gak harus diedit dengan habis-habisan, dengan menghabiskan waktu yang cukup lama. Rekam aja, posting aja, dan selesai. Entah bagus atau tidak, yang penting saya ngerasa di hari sekarang, di pagi ini, di pagi menjelang siang ini, saya tidak membuang waktu saya begitu saja. Setelah ini apakah beres-beresnya selesai? Enggak. Nyatanya saya belum ngangkat jemuran kasur yang harus dinyemur cukup lama, terus harus ganti baju juga, harus keluar juga, harus banyak melakukan aktivitas yang lainnya. Dan dari beres-beres ini ternyata saya nemu beberapa artefak tulisan yang emang bisa diingat dan mengingat bahwa ternyata menulis itu gak harus di atas buku, gak harus di ponsel, tapi bisa di mana saja, terutama ketika saya tidak mempunyai HP. Saya menunjukkan sesuatu. Ini adalah tulisan-tulisan saya ketika saya tidak mempunyai HP, tapi saya tetap mempunyai ide. Ini adalah catatan hidup tanpa HP. 11 hari, 12 hari, 13 hari. Dan di hari ke-14 saya mempunyai HP. Bukan karena nge-challenge diri sendiri untuk gak punya HP, karena waktu itu pada tahun 2024 saya pernah ngalamin dimana HP saya rusak dan tidak bisa memperbaikinya segera, karena ya memperbaiki HP kan harus pakai uang. Saya menulis beberapa tulisan yang bisa saya tulis ulang. Di sini ada di Juli 2024. Tulisannya, pada guratan luka yang masih membekas, ku lepaskan rasa ini dengan ikhlas. Saya gak tahu waktu itu sedang galau atau apa, tapi yang jelas ternyata bisa ada tulisan di tembok seperti ini. Saya cuman di kehidupan ini saya gak mau jadi penonton saja. Apakah saya akan sampai pada tujuan itu? Perlahan tapi pasti Tuhan akan menjawab pintamu satu persatu. Banyak orang baik di sekitarmu. Ya naon? Kalau semua orang merasa benar, kemana saya mencari pembenaran? Asik. 2024. Saya merasa tulisan yang saya temukan barusan menyadarkan bahwa tidak punya HP bukan berarti tidak punya kebahagiaan. Tidak punya HP bukan berarti tidak mempunyai ide. Justru kadang ketika mempunyai HP, waktunya terkuras begitu saja. So, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Saya Ripa Asyakir dan saya manusia biasa. Like jika memang video ini pantas buat disukai, dan silahkan subscribe jika memang tidak memberatkan jemari Anda untuk mendukung saya yang bersifat gratis itu. Dan kalau memang ini sedikit memotivasi Anda pribadi, bisa tolong di share. Kalau misalkan enggak ya jangan.